Dewi seksi baru saja keluar dari mobil sport dan melemparkan kunci ke mekanik. Lihatlah wanita sombong itu. Pria itu tiba-tiba punya ide untuknya. Mekanik meletakkan setetes ramuan di punggung tangan gadis itu. Detik berikutnya, Dewi seksi menjadi terhipnotis. Mekanik komat-kamit dengannya. Ini adalah ramuan Thailand. Sedikit saja bisa membuat Dewi yang kamu suka patuh. Tapi pria Xiaozi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia benar-benar menuangkan sebotol ramuan ke dalam cangkir. Sedikit yang mereka tahu bahwa langkah ini akan membayar harga yang mahal. Kemudian Mei yang tidak mengetahuinya langsung meminumnya. Dia hampir muntah. Untuk membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan anggur, dia juga meminumnya. Mei tidak banyak bicara ketika dia melihat ini. Xiaozi melihat bahwa tujuannya telah tercapai, mulai tanpa sadar menyeringai. Segera efek obat mulai muncul. Dalam perjalanan dia memperhatikan bahwa Mei tampaknya bereaksi. Jadi Xiaozi dengan ragu-ragu menyentuh paha Xiao Mei. Tanpa diduga dia menghentikannya. Tapi karena otak Xiaozi penuh dengan nafsu birahi, jadi dia nyosor ke dewinya tanpa ragu-ragu. Tapi ternyata dia diusir dari mobil oleh Mei. Pada akhirnya Sepa hanya bisa melihat Mei pergi sendirian. Tapi tidak butuh waktu lama. Mei yang sedang mengemudi tiba-tiba merasa mual. Detik berikutnya, dia mengeluarkan rambut sepanjang 40 meter dari mulutnya. Mei panik dan kebingungan. Diam-diam penampakan muncul di belakangnya. Faktanya, minyak ini adalah sejenis obat eksternal. Metode penyulingannya juga sangat keras. Itu harus diperas dari seorang gadis remaja yang sedang hamil 5 bulan. Secara alami, menyimpan banyak kebencian. Tapi efek yin sangat uhui. Bisa memikat wanita. Tetapi jika digunakan secara tidak benar, itu dapat menyebabkan kematian. Xiaoqi mendengar suara dewinya. Dan nama Mei yang tadinya marah, kini menjadi menawan dan mempesona. Dan juga berinisiatif untuk turun dari mobil dan mengajaknya wik-wik. Namun tepat ketika Xiaozi mengira dia dapat jatah, dalam sekejap Dewi berubah jadi Mbak Kunti. Dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat celananya. Tapi bagaimana bisa membiarkannya melarikan diri begitu saja? Ditarik paksa untuk kembali. Saat pulang dia seperti amnesia. Dia tidak dapat mengingat apapun yang baru saja terjadi. Pergi bekerja keesokan paginya, dia benar-benar menemukan ponsel Xiaozi di dalam mobil. Dan ada genangan darah di kursi belakang. Dalam sekejap, aroma busuk menusuk hidung. Jadi dia segera mengeluarkan handuk dan menyeka darah hingga bersih. Tapi tak lama kemudian polisi juga datang. Mereka menemukan tubuh Zi di tepi sungai. Melalui penyelidikan, ditemukan bahwa Xiaozi hanya melihat Xiao Mei tadi malam. Jadi polisi dengan cepat mengarahkan kecurigaan mereka padanya. Menghadapi hal ini, Mei tidak dapat menemukan alasan apapun. Namun Boshi mengatakan bahwa dia telah bekerja lembur di perusahaan tadi malam dan tidak keluar. Ketika polisi mendengarnya, bos memberi kesaksian. Tak banyak bicara. Hanya Mei yang tahu mengapa bos membela diri. 老板为什么会给自己辩护？ เรื่องนั้นไม่ต้องเล่าเอาไว้เล่าทีหลัง ให้เฮียเลี้ยงข้าวปลอบขวัญหนูแอบสักมื้อหนึ่งก็แล้วกัน นี่เฮียรู้จักร้านหมูแดงอร่อยๆนะ Untuk berterima kasih kepada bos, Mei tidak punya pilihan selain menyetujui permintaannya. Saya tidak pernah berpikir bos akan keluar dengan jubah mandi. Mei menoleh dan pergi ketika dia melihat ini. Tapi detik berikutnya dia pingsan di pelukan bosnya.